Tes, tes, tes. Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali ya, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama kita bahas IHSG. IHSG hari ini terkoreksi 0,62% ya, ditutup di level 7104 dengan net foreign buy sebenarnya masih oke. Nah, seperti yang udah pernah kita bahas kemarin teman-teman, dimana kemarin saya bilang kalau saham-saham big caps, blue chip itu udah ada tanda-tanda untuk mengarah turun. Nah, kalau blue chip turun, maka IHSG potensinya juga akan turun ya. Terbukti hari ini ya, hari ini big caps itu rata-rata turun semua dan IHSG turun. Oke, secara teknikal IHSG sebenarnya masih bergerak dalam channeling uptrend. Cuma di sini terlihat IHSG membentuk pattern rising wedge teman-teman, dimana uptrendnya itu terus menyempit. Rising wedge ini udah kita bahas dari seminggu lalu, tapi ternyata indeks masih terus naik. Dan kalaupun indeks masih akan lanjut rebound, menurut saya dia akan mentok di 7.200 habis itu koreksi ya, kalaupun dilanjut naik. Nah, beda cerita kalau dia turun dulu and then rebound, itu bisa sampai 7.200 lebih. Nah, apapun itu skenarionya teman-teman ya, untuk saham blue chip saat ini better jangan entry dulu ya. Buat yang sudah entry, trailing stop aja. Buat yang belum entry, jangan entry dulu. Nah, 2 hari terakhir market yang gerak itu majority ya saham-saham second liner dan third liner teman-teman. Oke, itu untuk IHSG. Jadi so far sebenarnya masih oke ya, cuma masih belum ada katalis bagus yang akan mengangkat IHSG lebih jauh ya. Kalaupun koreksi sampai sekitaran 7.000 sampai 6.800 itu akan jadi areal entry yang menarik teman-teman. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas adalah BRMS. Dimana BRMS ini terakhir kali saya bahas itu hari Jumat teman-teman ya, kalau nggak salah di 123 di candle ini ya, waktu itu saya bahas BRMS dan saya bilang BRMS masih menarik karena di sini ada bullish pennant yang dibentuk oleh BRMS dan besoknya dia langsung break out. Nah, hari ini dia kembali melanjutkan kenaikan teman-teman ya, 11%, ditutup di level 240. Kalau teman-teman nanya sekarang boleh entry atau enggak, saya akan balik nanya ke teman-teman, kenapa teman-teman nggak entry di sini? At least di sinilah pas dia break dari penanya ini ya. Kenapa nggak entry di situ? Kenapa teman-teman baru nanyanya sekarang di saat target dari penanya ini udah kecapai teman-teman ya? Nah, masih ada nggak potensi untuk lanjut naik? Masih ya. Tapi kalau baru entry itu sangat berisiko teman-teman, sangat berisiko. Kalau kita ke time frame kecil 15 menit, support terdekat itu ada di sini di 230 sampai 232. Support terdekat ada di situ, kemudian support berikutnya ada di sini di last di 220. Itu 2 support minor untuk saat ini ya, untuk BRMS sendiri. Yang pertama di 230, kemudian berikutnya ada di 220 sampai 218. Nah, harapan saya sebenarnya BRMS besok konsolidasi dulu ya, buat pattern lanjutan and then habis itu lanjut naik ya. Harapan saya, tapi sekali lagi yang nentuin itu market teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah beli, yang belinya pas breakout di sini, trailing stop under 230 atau dimanapun asal teman-teman sahamnya jangan sampai rugi ya.
Intinya itu untuk trailing stop. Nah, buat teman-teman yang udah beli di sini, teman-teman bisa set trailing stopnya di bawah 220 ya, beberapa tick di bawah 220. Buat teman-teman yang udah belinya di sini ya, trailing stopnya bisa teman-teman suka-suka ya. Bisa teman-teman set di bawah 200 atau 190, itu suka-suka teman-teman aja ya. So far sahamnya masih bagus teman-temannya, trennya masih bagus, volume naiknya juga masih oke, jadi ya masih ada ruang lah buat BRMS melanjutkan kenaikan. Oke, itu untuk BRMS. Kemudian saham berikutnya ada SAME. SAME juga kita bahas hari Jumat lalu ya, kalau nggak salah di candle ini ya, dimana pada Jumat lalu saya bilang saya udah TP SAME 50% di 450, and then kalau dia kesini lagi baru saya akan entry lagi. Nah, hari ini dia sempat ARB ya, hari ini sebenarnya saya udah mulai averaging down lagi, averaging up lagi ya, karena kan average saya di sekitaran sini teman-teman. Di sini saya averaging up lagi, tapi masih tipis-tipis teman-teman, masih tipis-tipis, karena menurut saya SAME ini masih ada ruang untuk turun ke sekitaran 400 sampai 394 lah ya, batasan sampai 394. Nah, kalau dia turun sampai situ ya, teman-teman yang belum entry atau yang udah TP di sini atau yang kena trailing stop di sini, teman-teman bisa manfaatkan entry lagi di sekitaran sini teman-teman, di sekitaran harga 4 ini ya, 410 sampai 394 lah ya. Di sekitar harga itu teman-teman boleh antri tipis-tipis ya. Tapi ini buat yang sabar teman-teman ya. Ini buat yang sabar karena sekarang kan dalam proses pembuatan solder kanan ya. Dalam proses pembuatan solder kanan, dan prosesnya itu biasanya nggak singkat teman-teman. Bisa menghabiskan waktu at least ya seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan untuk buat solder kanan. Ini aja sekitaran ya hampir sebulan lah. Ini aja sampai hampir sebulan ya. Solder kirinya ini dibuat hampir sebulan. Nah, buat yang sabar, ketika nanti SAME turun dulu ke sekitaran 400, teman-teman boleh entry ya. Tipis-tipis saja. Tipis-tipis di sini. Kalau kejadian inverted head and shoulders ini kejadian, maka 500 potensi lewat ya. Tapi itu nggak mungkin kejadian bulan ini teman-teman ya. Maybe 2-3 bulan lagi, maybe teman-teman. Nah, tapi kalau buat swing trader ya, antrinya tipis-tipis di sekitaran harga 400. Oke, itu untuk SAME. Jadi ya, so far oke, kita lihat volume dulu ya. Nah, kenapa volume hari ini cukup besar? Karena dia baru jebol support minornya di 430. Itulah mengapa support hari ini ya, volume hari ini jauh lebih besar dari 3 volume terakhir. Tapi dibandingkan dengan volume dia naik sebelumnya, ini masih jauh teman-teman ya. Jadi so far sebenarnya SAME masih oke. Kalau besok turun, I guess ya volumenya akan kecil. Oke, itu untuk SAME. Kemudian berikutnya ada PALM. PALM ini salah satu stock pick kita teman-teman, di mana katalisnya waktu itu saya sudah jelaskan ya, kalau PALM ini akan dan sudah bertransformasi menjadi perusahaan investasi, semacam Saratoga lah teman-teman lah. Kalau teman-teman nggak tahu, semacam Saratoga ya. Nah, terakhir kali saya bahas PALM di mana ya, sekitaran sini ya. Waktu itu saya sarankan untuk antri beli di sekitaran harga 800 sampai 780, dan last supportnya itu di sini di 700, which is itu neckline awal dia break double bottom. Nah, sahamnya itu tepat mantul di sini ya, di supportnya ini teman-teman. Dan hari ini dia kembali melanjutkan kenaikan cukup besar, 15% lebih, dengan volume yang kembali up teman-teman. Jadi so far PALM ini menarik ya. PALM ini menarik kalau dia retest dulu ya. Kalau dia kesini dulu, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di situ di sekitaran harga 950 sampai 930. Stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah inilah, di bawah 860 ya, sebagai area stop loss. So far menurut saya ini cukup oke ya. Dia hari ini break pattern cup and handle.
di mana target dari cup and handle-nya sendiri itu melewati last high-nya di 1135. Jadi menurut saya ya Palm ini masih potensial ya. Cuma ya saham ini masih belum terlalu liquid teman-teman. Masih masih belum terlalu liquid. Jadi kalau retailnya terlalu lame, bandarnya biasanya galak ya. Akan diturunin berhari-hari ya. Seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Di sini rame ya, volumenya gede. Kelihatan sekali ya, volumenya gede, habis itu diturunin beberapa hari ya. Makanya ya, kalau entry saham-saham kecil, teman-teman mau ikutan, jangan dengan dana yang gede teman-teman ya. Dana kecil-kecil aja dulu ya, iseng-iseng istilahnya, nitip sendal lah istilahnya. Kalau emang naik ya nikmati segitu ya. Nanti kalau udah liquid, teman-teman bisa averaging up bertahap ya. Oke, itu untuk Palm. So far masih oke, technical masih oke, dari segi katalis juga masih oke. Kemudian berikutnya ada MMLP. MMLP juga salah satu stock pick kita ya, dimana pertama kali saya sarankan beli itu di sini di sekitaran harga 500 sampai last support di 480. Waktu itu saya bilang katalisnya adalah MMLP ada isu akuisisi atau tender offer oleh Provident Singapura. And then 2 hari yang lalu ya, kalau nggak salah ya 2 hari yang lalu beritanya itu keluar kalau MMLP akan di tender offer oleh Provident di sekitaran harga 650 sampai 675 ya kalau nggak salah ya. Mohon koreksi kalau saya salah teman-teman nih. Nah, secara teknikal sendiri ya, MMLP sudah capai target. Kemudian dia ketahan di resistennya di 675. Di sini ada resisten dan dia ketahan di situ, tepat ketahan di situ. Habis itu dia koreksi 2 candle terakhir, tapi yang menarik adalah volumenya nggak terlalu gede teman-teman nih. Yang menarik adalah volumenya nggak terlalu gede, jadi ada potensi menurut saya di sini dia buat handle baru ya. Nah, buat teman-teman yang udah dari sini ya, yang udah beli dari 500-an ya, kalau teman-teman udah TP, teman-teman bisa entry lagi di sekitaran harga 600 ya. So far sahamnya ini masih menarik. Last supportnya itu di sekitaran 600 sampai 590 itu sebagai support saat ini. Buat teman-teman yang belum taking profit bisa set trailing stop di bawah ini ya, di bawah 590 sebagai area trailing stop. Nah, so far sih oke ya, so far menarik. Harapan saya di sini dia membuat inverted head and shoulders. Ini shoulder kiri udah jadi, and then ini akan jadi headnya yang besar. Oke. Nah, harapan saya di sini dia membuat shoulder kanan, habis itu break 675 ya. Kalau itu kejadian teman-teman ya, kalau itu sampai kejadian, maka last high-nya di 900 itu potensi kesentuh. Kalau itu sampai kejadian ya. Jadi so far ya, dari segi technical, dari segi katalis, MMLP masih menarik. Dan isu terbaru ya, habis tender offer, MMLP akan ada kerjasama dengan Gotoh. Kerjasama yang dalam bentuk apa, saya masih belum tahu. Kalau teman-teman ada yang tahu, bisa tulis di kolom komentar atau DM saya di Instagram. So far ya, technically oke, katalisnya juga menurut saya masih oke. Mungkin ya, mungkin untuk beberapa saat dia akan konsolidasi dan itu mungkin akan jadi saat-saat yang membosankan ya. So far overall ya masih oke buat MMLP sendiri. And then saham requestan ada TRJA atau Traxon Jaya ya. Oke, TRJA. Kayaknya saya pernah bahas saham ini deh, saya lupa di mana ya. Di sini mungkin lupa saya teman-teman. Oke, kalau dilihat sekilas ini ada potensi buat pattern double top. Ya. Top pertama
ada potensi ya, tapi belum confirm kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia rebound dari sini, volumenya gede-gede teman-teman ya. Nah, untuk saat ini ya kita bahas support dulu ya. Support dari Toraja itu di sini. Sorry, Toraja. Trason Jaya, sorry ya. Supportnya ada di 344 sampai 340, kemudian resistennya ada di 400. Kalau dia lewat 400 harusnya bisa kenceng lagi ya. 400. Nah, kalau kita ke time frame kecil coba ya. Nah, kalau diperhatikan ya, dia rebound dengan volume gede-gede teman-teman. Turunnya emang dengan volume gede, tapi itu di area bawah teman-teman ya, bukan di area atas. Kalau kita perhatikan candle dial ya, volume gede itu di bawah, bukan di sini ya. Di sini cuma satu aja volume yang gede, volume turun yang gede. Kemudian yang gede itu di bawah, which is kalau volume gede di bawah itu berarti akumulasi teman-teman. Itu berarti akumulasi. Jadi masih bisa buat diperhatikan saham ini. Kalau dia break 400 harusnya kenceng ya, harusnya ya. Tapi saya nggak tahu ya, karena saham ini bisa dibilang third liner, geraknya liar. Jadi kalau entry jangan dengan dana gede ya. Karena kalau partisipasi retail terlalu banyak, biasanya akan diguyur teman-teman ya. Oke, so far menarik ya, so far cukup oke kalau menurut saya. Kalau dilihat dari segi price volume, kalau dari segi teknikal sih biasa aja teman-teman ya. Oke, itu untuk Toraja. Perhatikan area 400, kalau itu di breakout maka potensi cukup kencang ya. And then ada MTEK. MTEK terus terang saya ketinggalan ya, terus terang saya ketinggalan. Saya terlalu asik bahas grup-grupnya, and then MTEK-nya saya ketinggalan. Saya notice MTEK itu kemarin, tapi udah tinggi. Nah, untuk saat ini MTK itu sedang facing ya the all time high-nya, ya, resisten all time high-nya di 2900. Menurut saya ya, kalau teman-teman yang baru mau entry, jangan entry di harga sekarang ya. Menurut saya ya. Tapi kalau teman-teman memaksa ya silakan, itu resiko teman-teman masing-masing. Nah, buat teman-teman yang udah beli, masih layak untuk di hold. Kalau mau TP pun oke ya. Sekarang sedang berada di resisten. Maybe dia akan buat handle baru. Maybe ya. Atau langsung breakout. Ya, saya nggak tahu sih. But overall ini cukup oke teman-teman. Volumenya gede. 2 candle terakhir naik, volumenya gede. Foreign flow juga sebulan terakhir ya, foreign flow di MTEK itu kencang banget. Jadi kalau dia break all time high-nya sih 3.500 harusnya bisa ya. Tapi buat teman-teman yang baru mau entry, kalau mau entry di harga sekarang menurut saya cukup apa ya? Terlalu beresiko kalau menurut saya ya. Lebih baik tunggu dia konsolidasi dulu, membuat pattern-pattern baru, entah itu pennant, bullish flag dan lain sebagainya, baru teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di situ ya. Oke, and then sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian panjang video ini dan semoga cuan selalu. Terima kasih, selamat malam teman-teman.